Oke, selamat pagi rekan-rekan. Selamat datang lagi di kelas teologi doa dan devosi. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan kecil. Saya mengupdate Zoom saya dan ternyata dihalangi oleh Smadaf untuk dimunculkan. Jadi agak ribet sedikit. Pagi hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang menjadi bahan penelitian kalian. Saya akan memperkaya bahan penelitian kalian dengan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II di dalam ensiklik yang sudah saya bagikan kepada kalian, yaitu ensiklik Redemptionis Mater, Maria Ibunda Sang Penebus. Dokumen ini akan kalian gunakan terutama di dalam penelitian sebagai kerangka berpikir. Nah, sebelum kalian berbagi tempat Bunda Maria yang sudah ke negara Perancis ya, untuk diskusi yang berlangsung di sana, buat kalian yang bercita-cita datang ke Lourdes, mungkin tayangan perdana yang segera berangkat ya, jangan ditunda-tunda. Tempat yang sudah kalian kunjungi dan kesan kalian bertumpu pada melayan gestur Bunda Maria seperti dua mariakan tertentu. Kadang-kadang devosi juga akan gerak gestur tertentu. Dan ini barangkali praktek devosi di Lourdes yang kemudian mendapatkan lagunya. Mariat kita akan tempat-tempat yang dikuduskan untuk Bunda Maria. Barangkali sekarang ini masih agak terbatas ya karena jarak, sehingga kadang-kadang tempat Bunda Maria menjadi sangat populer di sebuah wilayah, tetapi mungkin lalu belum dikenal di pulau lain, dan sedemikian juga sebaliknya ya. Maka kita ingin saling belajar dari berbagai tempat yang memiliki devosi kepada Bunda Maria. Maka sekarang silahkan semua yang sudah melakukan riset, silahkan memberikan reaksi, raise hand ya, sehingga saya bisa bertanya kepada kalian yang sudah kalian kerjakan sejauh ini sampai di mana. Belum ada yang melakukan riset? Saya Romo. Oke, ya silahkan Mbak Aloysia Orioni. Kamu sudah kemana, Mbak? Kalau saya Romo sudah ke Sendang Sriningsih. Oke, sama teman-teman saya Romo. Anak Klaten ya? Iya. Kami itu pas hari Sabtu kemarin, kami berempat, saya, kemudian Elizabeth Nadia, Dewi Anissa, sama Bernadetta Aprilia, Romo, kami berempat. Oke, silakan. Apa yang menarik dari kunjunganmu ke Sendang Sriningsih? Yang menarik dari kunjungan kami itu kami bertemu banyak orang-orang Romo dengan cerita-cerita yang berbeda, kemudian pengalaman mereka sendiri dalam berdevosi, dalam mengunjungi Gua Maria Sendang Sriningsih, begitu Romo. Oke, dari kisah-kisah dan banyak orang yang kamu temui, kisah apa yang paling menarik?
Kisah yang paling menarik itu menurut saya itu kisah dari yang mana ya Romo? Semuanya menarik sih Romo, tapi yang paling berkesan itu menurut saya itu kisah dari seorang bapak yang bersiara ke Gua Maria tersebut dari Malang. Itu sangat berkesan karena dia itu dalam masa tuanya, di masa pensiunnya, dia itu berkeliling ke Gua Maria di Jogja, begitu Romo. Oke, mengapa dia berkeliling dari satu tempat Gua Maria ke Gua Maria yang lain? Karena dia itu memiliki rasa yang gimana ya Romo dibilang, kayak rasa ingin dekat kembali sama Bunda Maria, ingin berefleksi sama Bunda Maria di masa tuanya, gitu Romo. Oke, apalagi yang menarik dari tempat itu? Yang menarik dari tempat itu, tempatnya lumayan sepi sih Romo pas kemarin. Jadi sangat hening, kemudian sangat sejuk. Oke, terima kasih Mbak Alusia Orioni ya. Gua Maria yang kalian kunjungi, menariknya adalah sebelum itu menjadi tempat berdoa orang Katolik, dia sudah menjadi tempat berdoa bagi pemeluk agama dan kepercayaan lain ya. Jadi tempat itu sudah disucikan, dipandang sebagai tempat yang suci sebelum kemudian Gereja Katolik ya memakainya sebagai Gua Maria. Ini sesuatu yang menarik juga ya. Jadi nanti akan kelihatan beberapa tempat Gua Maria itu tidak langsung otomatis ya menjadi tempat berdoa orang Katolik. Seringkali sudah menjadi tempat berdoa bagi terutama penganut keyakinan yang lain ya, agama setempat atau religiusitas setempat ya. Oke, terima kasih. Apakah temannya Mbak Leo Orioni ya, yang sudah bisa kamu panggil teman-teman kamu untuk melengkapi kisah kamu, Mbak Orioni? Oke, Deta Romo. Oke, silakan. Bentar Romo, lagi itu ribut. Ya. Silakan, Mbak Deta. Oke, jadi saya mau menambahkan punya Oni tadi, cuma sedikit aja Romo. Jadi saya tertarik kepada Bapak yang dari Malang, yaitu Pak Santoso namanya. Dia mengatakan bahwa berdevosi atau berziarah kepada Bunda Maria adalah suatu kebutuhan hidup, Romo. Itu sih yang menarik dari Bapak tersebut. Ya. Nah, nanti kalau ditulis cuma satu kalimat itu dari Bapak dari Malang itu. Kurang dong, nanti kalimatnya harus banyak loh. Romo, saya menambahkan. Oke, ya silakan, Mbak Anissa. Kan waktu ziarah itu kami tuh mewawancarai tiga narasumber, tiga devosian. Tapi yang ketiga itu tuh sebuah keluarga. Jadi suami istri. Memang dari ketiga ini yang paling berkesan bagi kami berempat itu Bapak Santoso ini. Nah, seperti yang dibilang Alusia dan Bernadetta tadi, Bapak Santoso itu dari ketiga devosian itu memang Bapak Santoso ini yang paling gimana ya, tersentuh begitu semenjak kami mengajukan pertanyaan wawancara itu. Awalnya Bapak ini kami ragu karena dia seperti menolak kami begitu, kayak nggak mau diganggu begitu, seperti galak kelihatan gitu. Tapi setelah kami coba berkenalan, terus mengatakan kami dari Sanata Dharma, terus ada tugas dari dosen, akhirnya Bapaknya mempersilahkan, lalu menceritakan itu. Nah, saat saya menanyakan tentang apa harapan atau sebenarnya apa yang didapatkan dari Bapak ini berziarah ke, intinya kayak keliling Indonesia begitulah Bapaknya ini berziarah ke tempat-tempat rohani. Nah, Bapak itu langsung meneteskan air mata tiba-tiba begitu. Jadi lama, terus kami juga langsung merasa seperti tersentuh begitu. Karena dia bilang, apa ya katanya, yang saya dapatkan
atau harapan atau mengapa saya berziarah itu adalah berziarah ke tempat rohani ini merupakan kebutuhan untuk saya. Nah, di situ saya memang saya orangnya cepat menyimpulkan, tapi saya bisa menafsirkan sedikit dari reaksi Bapak ini bahwa maksud Bapak itu kebutuhan adalah mungkin Bapak ini dalam hidupnya dia kesepian begitu kalau kasarnya, Romo. Mungkin saja saya berasumsi kalau Bapak ini adalah seorang pensiunan yang jauh dari anak-anaknya, cucunya, begitu. Jadi saat dia bilang itu kebutuhan, dia seperti merasa bahwa inilah rumah saya. Saya berkunjung ke Gua Maria, saya berkunjung ke tempat-tempat rohani. Jadi itu yang mengesan bagi kami, Romo. Jadi awalnya Bapak itu sedih, terus kami mengatakan bahwa kami sangat ingin juga melakukan hal atau melakukan peziarahan seperti Bapak. Akhirnya dia senang, terus dia memberikan wejangan-wejangan kepada kami, mendoakan kami begitu. Jadi itu pengalaman yang berkesan bahwa melihat orang yang tersentuh dengan mungkin pengalaman hidupnya yang pahit begitu. Jadi itu, Romo. Terima kasih menambahkan saja. Ya, jadi ada kemungkinan buat Mbak Alusia, Mbak Deta, Mbak Anissa, kata kuncinya adalah kebutuhan ya. Nah, kata kebutuhan ini karena seringkali dimaknai secara ekonomi ya, kebutuhan itu, maka kata kebutuhan ini perlu kita kulik ya. Isinya apa? Ya, apakah seperti dikatakan oleh Mbak Anissa ini ya? Dan menurut saya ini salah satu tafsiran yang menarik ya, Mbak Anissa, bahwa ada, kita sebut aja ya, kerinduan akan rumah. Dan dalam pengalaman Bapak ini, Maria ya, Gua Maria adalah rumah rohani baginya. Nah, mengapa menjadi rumah rohani? Nanti mungkin kalian perlu mengorek-orek tempat itu ya. Mengapa tempat Bunda Maria itu bisa menjadi rumah, bahkan rumah spiritual ya bagi para devosannya. Jadi nanti kalian bertiga bisa rumahnya, suasana rumahnya itu ada di mananya sih di Gua Maria itu ya? Apakah saya merasa tidak sendirian lagi ketika berada di situ karena Bunda Maria ada menyambut saya, ya, menerima saya, mendengarkan saya, dan seterusnya. Itu yang perlu dikorek ya dari tempat-tempat yang kita dedikasikan untuk Bunda Maria. Sementara dalam pengalaman sehari-hari tadi Mbak Anissa cerita kepahitan, bisa juga pengalaman mungkin tidak lagi hidup bersama anak dan seterusnya ya. Nanti kisah yang masih Pisces ya, Pisces itu pecahan-pecahan itu perlu kita kumpulkan menjadi sebuah cerita yang terhubung satu dengan yang lain ya. Saya kira itu yang menarik ya. Lalu seperti disampaikan tadi, tidak selalu ya orang itu mengungkapkan pengalaman mendalamnya dalam kata-kata ya. Seringkali orang mengalami momen speechless ya, maka kalian perlu menyertakan ya. Ketika Bapak itu saya tanya, kok Bapaknya malah mencucurkan air mata. Nah, ini apa ya yang ada di dalam air mata ini ya. Nah, kita seringkali perlu membahasakan air mata itu mau mengatakan apa. Sejauh Bapak itu lalu kemudian bisa bercerita ya, lalu hal-hal lain mungkin kita bisa menafsirkannya ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Alusia, Mbak Deta, Mbak Anissa. Apakah orang keempat mau menambahkan atau dia ada di kelas lain? Sudah cukup, Romo. Sudah. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang mau nyambung? Silakan langsung saja membuka mikrofonnya.
Saya mencoba Romo. Oke, silahkan Suster Serliana. Romo, yang Gua Maria yang saya kunjungi adalah Gua Maria Mojosongo, Solo. Mojosongo, Suster dari Solo ya? Karena Iya, saya komunitasnya di Solo. oh ya. Oke, gimana Suster? Apa yang menarik dari Mojosongo? Janganipun Suster karena saya dari paroki itu ya, jadi saya tahu. Ya, kurang lebih yang saya temui adalah yang pertama, Romo, menarik Gua Maria ini karena tempatnya tuh nggak hanya Gua Maria aja, tetapi di bawahnya Gua Maria lalu di atasnya ada kapel adorasi. Lalu juga situasinya bagi saya cukup tenang, ya walaupun agak dekat pinggir jalan ya, tapi dia agak masuk sedikit, tapi ya bagi saya cukup tenang. Walaupun sederhana tidak seperti gua-gua Maria lainnya, tetapi bagi saya tempat itu menarik. Ada berbagai macam juga selain Gua Maria, ada tempat jalan salib. Lalu ketika di situ yang saya lihat ada anak muda, beberapa anak muda yang datang juga berdoa. Ketika ditanya apa aja wujudnya, ada yang jodoh, ada yang pekerjaan, ada yang mohon kelancaran studi, ada juga keluarga muda yang mengharapkan momongan. Ya di situ orang datang untuk memohon kepada Bunda Maria agar apa yang diharapkan boleh disampaikan kepada Yesus dan berharap bahwa doanya terkabul. Soal terkabul atau tidaknya saya belum bertanya lebih lanjut, tetapi itu yang mereka ungkapkan. Lalu juga di tempat itu ada juga orang yang menjual lilin. Kadang saya bertanya tuh tempat ini ramainya tuh pas kapan? Biasanya katanya pas malam Jumat gitu rame. Orang lebih ramai orang datang mengunjungi pas malam hari. Ya dengan macam-macam wujud itu juga. Itu sih yang saya lihat. Dan mengapa malam Jumat, Suster? Karena mungkin ini di tempat kalian malam Jumat punya arti tertentu nggak sih di lokasi Suster berasal? Saya kurang bertanya lebih lanjut, hanya disebutkan itu sih, katanya lebih banyak di malam Jumat gitu. Kira-kira alasannya apa? Mengapa malam Jumat? Mungkin devosi khusus kali ya Romo ya. Karena terutama buat orang Jawa, Suster, malam Jumat itu adalah sacred time. Dibandingkan dengan hari-hari yang lain, malam Jumat itu lebih dipandang sebagai hari yang suci. Maka selain nanti Gua Maria, Suster, di tempat-tempat ziarah lain ya, orang melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi itu, terutama yang barangkali lebih terkait dengan budaya, itu juga malam Jumat, Suster. Nah, tidak pada hari-hari yang lain ya, dan bahkan orang merasa tidak hanya malam Jumat, tetapi mendekati tengah malam itu dipandang sebagai waktu yang paling baik ya untuk datang ke situ. Maka nanti bisa melihat ya. Nah, makanya itu alasan saya tadi tanya pada Suster, apakah di tempat asal Suster ya malam Jumat itu juga punya arti sesakral orang-orang di Jawa misalnya ya. Karena nanti hari-hari lain mungkin jauh lebih sepi karena tidak dianggap sebagai waktu yang sakral ya untuk berziarah. Sama nanti kalau misalnya Suster ke ke pantai di sini ya, itu malam Jumat biasanya juga kita menemukan peziarah-peziarah ya, atau ke kuburan tertentu. Orang ke situ biasanya malam Jumat, tidak pada hari-hari yang lain ya. Karena merasa bahwa justru pada momen itu ya adalah waktu yang terbaik untuk berziarah, waktu yang terbaik untuk memohon dan seterusnya. Oke, lanjut Suster. Oke Romo, itu tadi dari hasil wawancara. Lalu saya juga yang membuat saya menarik adalah ya tempat ini tuh benar-benar seperti ada yang istilah yang per Mariam et Yesum itu loh Romo. Jadi posisi Gua Marianya itu dengan kapel adorasi ya bagi saya seperti mau menunjukkan itu melalui Bunda Maria kita boleh sampai kepada Yesus. Itu yang menarik bagi saya Romo. Terima kasih. Ya.
Ini ya teman-teman, terutama dalam dokumen yang terakhir, juga dokumen yang kalian baca hari ini, dua tema ini akan selalu muncul ya, karena memang juga sebagaimana saya sampaikan, pernah ada saat-saat di mana kita mengalami krisis rosario, atau kita sebut aja juga krisis devosi kepada Maria. Dan salah satu yang menjadikan krisis adalah ketika devosi kepada Bunda Maria atau doa rosario itu dikontraskan dengan doa kepada Yesus atau devosi kepada Yesus. Ya, padahal sebenarnya itu tidak perlu dikontraskan ya. Dan mungkin itu yang mau dicoba ya, bahwa tempat devosi kepada Bunda Maria dengan tempat devosi kepada Yesus, Hati Kudus Yesus itu berada di satu lokasi. Bahwa kita tidak memisah-misahkan Yesus dari Maria atau Maria dari Yesus ya. Bahwa devosi kepada Maria itu juga menghantar pada Yesus, devosi kepada Yesus itu juga tidak meniadakan devosi kepada Bunda Maria ya. Ini persoalan kita sebut aja ya, krisis apakah itu kristologis atau mariologis ya, nanti tergantung mata kuliah mana yang kalian ambil ya. Kalau kristologi barangkali nanti disebut sebagai krisis rosario ya. Kalau nanti dari sisi devosi kepada Bunda Maria, apakah ini merupakan krisis kristologis ya. Nah, pertanyaan saya untuk suster adalah ini ya. Suster lebih tertarik devosan orang muda atau devosan pasutri setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka? Lebih tertarik yang orang muda sih Romo, karena juga ya di zaman sekarang kalau ada orang muda yang masih mau berdevosi kepada Bunda Maria secara khusus doa rosario, bagi saya itu sesuatu hal yang menarik, karena kadangkala doa rosario tidak begitu banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Karena ya alasannya kadangkala lebih panjang, terus juga kadangkala juga waktunya nggak cukup. Itu sih dari beberapa obrolan juga mereka juga sempat sempat menyinggung bahwa mungkin devosi Bunda Maria itu nggak terlalu populer gitu. Nah, tetapi kedekatan itu merasa bahwa ibu ngerasa bahwa Bunda Maria itu sebagai ibu gitu. Jadi mungkin merasa lebih nyaman ketika berdoa rosario. Itu sih yang sempat terungkap dari salah satu anak muda yang mengatakan bahwa ya Bunda Maria itu ibu. Jadi di dalam masyarakat kita ya, teman-teman, ini yang sudah ditengarai oleh Paus Fransiskus, bahwa masyarakat kita itu mengalami keyatim piatuan. Apalagi nanti juga pengalaman sebagian orang muda, misalnya orang tua mereka bermasalah ya dalam hidup perkawinan. Apalagi sampai pada perceraian misalnya. Sehingga pengalaman keyatim piatuan itu pengalaman yang dialami tidak sedikit oleh orang muda. Maka sosok gereja yang dipromosikan ya oleh Paus Fransiskus kan gereja sebagai ibu, bapak ya, sehingga anak-anak itu tidak lagi mengalami keyatim piatuan. Maka nanti silahkan dibawa refleksinya ke situ ya, sister ya, bahwa terutama ungkapan suster yang terakhir ya, yaitu bahwa Maria dipandang sebagai ibu ya. Nah, terutama kata ibu ini penting karena ada unsur afektifnya ya. Jadi kita seringkali perlu ini ya, peka ya, kata ibu itu dipilih tidak sekedar sebagai ganti mama, mother atau apa ya, tetapi di dalam kata ibu itu ada sesuatu intimacy ya, ada intimitas pada sosok itu ya. Dan seringkali itu terutama dalam liturgi bersama ya atau liturgi resmi gereja kadang-kadang tidak dialami. Karena misalnya
ya dengan Bunda Maria saya bisa take time ada di situ ya. Dan diberi waktu, diberi tempat ya, saya nggak perlu tergesa-gesa. Kadang-kadang di gereja tidak selalu ya Bunda Maria ditawarkan seistimewa itu ya, seperti yang ada di Gua Maria Mojosongo atau Gua Maria yang lain. Maka terutama kita perlu punya kepekaan ya terhadap istilah-istilah yang barangkali terdengar biasa menggunakan rumus-rumus yang konvensional, tapi sebenarnya ada kandungan yang lebih dalam sebutan ibu untuk Maria. Maka itu perlu dieksplorasi lebih dalam ya. Lalu sebenarnya ada satu kemungkinan tema ya. Karena suster sudah memilih orang muda, enggak apa-apa ya, itu menarik buat saya. Tema lain yang sebenarnya juga tidak kalah menarik adalah tidak sedikit keluarga yang sudah mengalami masuk dalam hidup perkawinan, tetapi belum dikaruniai anak dalam hidup perkawinan mereka. Dan ini sebenarnya di dalam difusi kepada Bunda Maria, mulai banyak suster ya, patung Bunda Maria yang mengandung. Dan ini menjadi fenomena baru dalam difusi kepada Bunda Maria. Maka kalau misalnya nanti MASF mau membangun tempat Gua Maria, saya usul sih, Marianya jangan yang biasa-biasa, Maria yang mengandung. Pasti banyak keluarga-keluarga yang ke situ. Saya sebenarnya udah usul kepada beberapa Romo yang mau membangun Bunda Maria ya. Mungkin patung Bunda Maria yang belum banyak adalah patung Bunda Maria yang mengandung. Kalau di rumah sudah agak banyak. Tetapi di tempat Gua Maria, Maria yang mengandung menurut saya masih sedikit sekali. Padahal permohonan untuk memiliki keturunan itu seringkali menjadi doa tidak sedikit dari pasangan yang sudah melangsungkan hidup perkawinan. Gitu, suster ya. Saya tidak menggoda suster untuk beralih tema, tetapi mungkin nanti teman lain bisa mengeksplorasi tema itu ya. Kalau enggak, mungkin saya akan nulis tentang itu ya. Oke, apakah ada kesulitan suster dalam wawancara dengan informan? Iya Romo, karena nggak semudah itu untuk meminta mereka bersharing. Awalnya tuh ya kan malu-malu, takut banget kalau ditanya tuh terus nggak bisa jawab. Lalu kadang ada sikap awal tuh sikap nolak gitu loh Romo, kayak nggak pengen sebenarnya. Tapi ketika sudah mulai masuk dalam obrolan ya pelan-pelan mulai bisa terbuka lalu bersharing, terutama soal apa yang dimohonkan oleh mereka di dalam doa-doa devosi mereka, secara khusus doa rosario. Ya. Itu juga harus kalau dari perspektif saya ya yang mengajar liturgi, kadang-kadang liturgi kita itu terlalu berpusat pada imam ya. Termasuk misalnya membedakan secara kontras ya. Kalau awam yang ada di podium pada momen homili, lalu seringkali itu dipandang tidak homili, tetapi sekedar sharing ya. Yang menurut saya gereja banyak dirugikan ketika seringkali kisah iman umat itu kurang kita dengar di gereja. Sehingga ketika ada momen ya kita mempersilahkan untuk mereka bercerita, seringkali ada keraguan, bahkan mungkin penolakan ya. Apakah kisah saya ini pantas untuk diceritakan, apalagi nanti dituliskan ya dalam sebuah paper akademik. Maka perlu kalau ada kesulitan itu kita mendengarkan kisah sebanyak mungkin umat ya. Karena kan teologi yang kita kembangkan kan teologi pastoral. Maka memang sedapat mungkin kita itu memanen ya kisah iman umat yang mungkin selama ini cuman mereka dan orang-orang terdekat yang bisa mendengarnya. Dan sekarang ini kita mau menjadikan kisah-kisah itu lebih punya pendengar yang lebih luas ya. Nah, saya kira dalam bingkai itu saya menugaskan kalian untuk itu ya.
Karena kisah umat itu kaya, tetapi seringkali di gereja kurang diberi ruang. Ya, misalnya salah satu yang menurut saya sih, saya kadang-kadang, mengapa sih kita terlalu membuat perbedaan ini homili atau bukan? Jangan-jangan ini para romo ini takut kehilangan podium ya, sehingga selalu membedakan diri sebagai lebih expert, lebih berpendidikan di dalam menyampaikan homili daripada ketika nanti umat berbagi pembacaan mereka atas kitab suci, juga atas pengalaman mereka, dan kadang-kadang kan kisah umat itu agak kita kurang apresiasi ya, karena tidak ada tafsir kitab sucinya misalnya ya, lebih ke pengalaman, dan itu kadang-kadang pengalaman pribadinya lebih ditonjolkan. Mengapa kita melihat kisah iman umat senero itu ya, sesempit itu ya? Ada banyak loh kisah umat yang membaca kitab suci, dan kisah-kisah mereka seringkali jauh lebih kaya daripada banyak renungan romo ya. Nah, itu catatan saya, Sister, sehingga di kalangan umat kadang-kadang ada keraguan ya, mungkin ada penolakan yang agak halus ya ketika kita meminta mereka untuk sharing pengalaman mereka. Oke, terima kasih Suster Serliana. Silahkan dilanjutkan, dan kalau lokasi Suster tinggal dekat, jangan cuma sekali ke situ ya, Suster ya. Tapi cari malam Jumat yang lain ya. Apalagi nanti kalau malam Jumatnya itu dari perspektif Jawa ya, Suster ya. Misalnya malam Jumat Kliwon ya. Itu buat orang Jawa waktu yang paling suci untuk datang ke lokasi-lokasi. Terima kasih, Suster. Oke, apakah ada yang mau sharing? Dan maaf ya, menunggu agak lama karena memang saya kira kisah-kisah kalian perlu kita eksplorasi. Silakan langsung saja buka mic-nya dan kalian bisa sharing ya. Dari saya, Romo. Yuk, silakan. Dari Romo, kemarin saya kunjung ke Gua Maria Gunung Semanggi. Di mana itu? Itu di bagian dari paroki Pugeran, Romo. Oke, ya. Gunung Sempu bukan ya? Bukan, Romo. Oh, bukan. Silakan. Di Gunung Semanggi ini kebetulan saya juga baru pertama kali datang ke sana. Dan saya pergi juga. Awalnya memang tidak berencana, Romo, untuk ke sana, tetapi kebetulan ada para suster yang mau berziarah ke sana ya, saya sekalian gitu ikut. Nah, di sana memang kalau kondisi tempatnya memang sangat bagus dan menariknya itu, wah di sana suasananya sepi, kayak nyaman gitu, jauh dari keramaian juga, dan itu sedikit ketinggian gitu. Jadi kita harus naik ke tangga. Mungkin kalau orang tua yang usia 70-an ke atas ya masih kayaknya ngos-ngosan gitu. Kemarin ketika sampai di sana itu memang saya ketemu dengan satu keluarga gitu. Sebelum melakukan wawancara itu, Romo, jadi saya tuh merasa sangat tertarik gitu, bukan hanya sekedar tempat Romo, tetapi keluarga ini yang memang satu keluarga, mereka juga sebenarnya bagian dari paroki Minomartani gitu. Tapi ibu dari bapak yang saya wawancara itu tinggalnya di dekat Gua Maria Sempu. Ya, Gunung Sempu ya. Iya, Romo. Jadi ketika sampai sana itu yang menarik itu bahwa keluarga ini, Pak Andreas namanya, memiliki 3 orang anak, yang sulung itu masih kelas 4 SD dan persiapan untuk komuni pertama. Dan yang kedua itu masih TK, yang ketiga belum sekolah. Nah, dalam doa itu yang sangat membuat saya sangat terkesan itu ketika mereka mendaraskan doa Salam Maria gitu, Romo. Jadi secara bergilir. Dan yang sangat menarik lagi bahwa yang kecil masih usia 2 tahun
dengan begitu antusias gitu ya Romo. Jadi Salam Maria, kalaupun berhenti tidak boleh ada yang lanjutin gitu sampai dia selesai, dan berulang, dan tidak mau hanya setengah-setengah itu. Dan saya yang mendengar itu kayak rasanya begitu mimpi ya Romo. Bagaimana keluarga ini memang sungguh-sungguh ingin mendalami gitu, maksudnya lebih dekat kepada Bunda Maria. Nah, dari setelah mereka berdoa tuh, dan saya sendiri juga mengikuti satu, setelah selesai juga saya coba untuk mendekati Pak Andreas gitu, minta waktu gitu. Nah, ternyata juga Pak Andreas juga bisa gitu, dan ngomong bicara sama keluarga. Nah, sementara ibu dari Pak Andreas tuh mengira ya, mungkin cucunya sebelum berbuat salah gitu, sebelumnya tadi itu ada buat kesalahan di sekitar itu gitu. Apa ya, mungkin nanti ada suster memberitahu atau apa gitu. Jadi was-was gitu dari ibunya. Nah, ketika saya mencoba untuk masuk, mengajak untuk ngobrol, kenalan dulu, baru ibunya itu merasa lega gitu. Oh, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Ketika diajak untuk ngobrol, keluarga ini memang suami istri bekerja di Solo. Sementara anak diasuh oleh ada yang mengasuh mereka, dan juga dekat dengan opa-omanya yang di Minomartani, keluarga dari istrinya. Nah, ini pulang pergi dari Solo, kadang-kadang tidak ketemu dengan anak. Nah, satu cara yang mereka lakukan di dalam keluarga itu adalah membangun doa bersama, Romo. Jadi sebelum mereka pergi bekerja di setiap kali kalau tidak kerja, jadi mereka doa bareng bersama. Nah, ternyata itulah yang direkam oleh anak. Jadi ketika orang tuanya tidak ada, mereka yang kakaknya itu mengajak adik-adiknya gitu untuk berdoa bersama. Doanya pada doa Salam Maria. Jadi setiap hari itu selalu ada peristiwa, meskipun tuh hanya satu kali peristiwa saja gitu. Dan itu setiap hari oleh anak lakukan itu. Dan sedangkan yang kecil itu kadang-kadang ya mau diajak, kadang-kadang dia mau sendiri, doanya Salam Maria sambil berjalan. Menurut saya itu tidak apa-apa karena dia juga masih kecil ya. Lalu yang membuat saya itu sangat tersentuh bahwa orang tua mengatakan suster kami itu merindukan untuk momen kebersamaan bersama anak yang terkaitkan, tapi kami ya salah satu yang bisa kami lakukan untuk supaya pendidikan iman anak itu lebih berkembang ya, dengan doa bersama. Kami selalu kami doa bersama gitu, ngajak mereka. Nah, ketika ada bulan Mei, bulan Maria yang sebelumnya kami juga ke rumah gitu, rumah-rumah umat gitu, lingkungan, tapi sekarang tidak bisa. Nah, ini ada kesempatan bagi kami untuk berdoa bersama gitu, meskipun kami hanya beberapa saja di dalam rumah. Dan kunjungan ini juga merupakan sebuah kerinduan bagi kami untuk lebih dekat dengan Bunda Maria. Karena kami merasa bahwa hanya melalui Bunda Maria itu kami mendapat pertolongan gitu. Jadi juga keluarga istrinya itu juga mengakui bahwa secara memang kami kalau dibilang secara religiusnya kami belum mendalami hal itu karena kami juga masih banyak kesibukan. Tapi selalu ada upaya bagi kami karena kami merasa bahwa anak itu lebih penting gitu, terutama untuk masa depan anak itu. Kami tidak mau anak itu menjadi Katolik tempelan gitu. Dan ini yang membuat saya sangat tersentuh gitu, bagaimana tanggapan orang tua terhadap anak itu sangat dalam gitu. Jadi mereka punya pemikiran yang lebih jauh gitu tentang masa depan anak. Nah, sementara dari ibunya sendiri karena di rumah tinggal dengan seorang yang menemaninya saja di rumah karena anaknya sudah jauh dan suaminya meninggal. Jadi setiap harinya itu ya devosi kepada Bunda Maria. Dan juga mengakui bahwa suster kadang doa saya itu ya tidak terjawab, tapi saya yakin bahwa suatu waktu doa saya itu terkabul. Dan itu menjadi kenyataan dalam hidup saya. Kenapa saya setiap hari juga selalu membawakan rosari kemana-mana. Dan saya merasa itu yang lebih dekat dengan saya gitu. Bunda Maria itu menjadi perantara. Dan ketika ditanya lagi, Ibu tuh
masih kuat nanti kalau jalan gitu naik gunung. Oh masih suster gitu. Saya sudah tua gini suster, tapi saya masih kuat. Meskipun anak-anak saya juga jauh, tapi saya masih berdoa datang ke gua yang dekat dengan ibu itu ada Gua Maria Sempo. Jadi apa ya Romo? Jadi dengan obrolan ini juga semakin membuka hati, tidak hanya untuk keluarga juga, tetapi untuk saya bahwa keluarga ini memang sangat merindukan kedekatan kepada Bunda Maria. Jadi yang diharapkan juga dari keluarga ini adalah pendidikan iman anak. Begitu Romo, terima kasih. Oke, Suster, ada beberapa yang menurut saya sangat menarik ya dari wawancaranya Suster ya. Jadi nanti seperti yang Suster alami ya, bahwa Suster tersentuh menyaksikan mereka berdua ya. Dan ini bisa menjadi bagian dari tulisan Suster ya. Jadi misalnya bagiannya terawal Suster, ceritanya Suster adalah ada anak ya yang mendaraskan Salam Maria, mungkin terhenti di beberapa bagian, dan orang tuanya itu nunggu ya sampai anak itu bisa meneruskan doa itu sampai akhir ya. Jadi mulai aja dengan doa Salam Maria ya, lalu berhenti di beberapa bagian, lalu anak itu berusaha untuk melanjutkan, mungkin nggak langsung bisa sampai akhir ya, lalu berhenti lagi, lalu terus ya. Jadi suasana itu ya, dan dari pihak saya sebagai yang ada di dekat situ ya, yang juga berdoa, pengalaman menyaksikan itu menyentuh sekali ya. Nah, lalu bisa dibawa pada pengalaman Rosario itu menyatukan keluarga. Lalu Suster bisa cerita ya, kehidupan sehari-hari keluarga itu seperti apa. Karena orang tuanya mencari nafkah dan mereka harus tinggal di kota lain ya, di kota tetangga Solo, itu membuat mereka tidak bisa selalu kumpul ya. Jadi anak mereka tinggal dengan opa dan oma, sementara orang tuanya kerja di kota tetangga ya. Dan pada momen-momen tertentu mereka lalu bisa ketemu lagi. Nah, pada masa antara mereka ketemu lalu pisah, yang menyatukan adalah doa Rosario ya. Karena meskipun orang tuanya ada di Solo, anaknya ada di Jogja, mereka bisa ketemu di dalam doa Rosario ya, atau doa Salam Maria ya. Bahkan doa Salam Maria aja ya, anaknya mendaraskan berulang-ulang Salam Maria itu. Dan itu mengingatkan kita pada yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, keluarga yang bisa berdoa bersama, bisa hidup bersama. Nah, bisa dihubungkan di situ ya. Lalu yang lain adalah statement dari Ibu tadi juga menarik ya, Suster. Soal terjawab dan terkabul itu ya. Nah, itu harus disimpan ya, Suster, diingat ya kata-kata dari Ibu itu ya. Ya, barangkali sebagian doa saya nggak terjawab, tetapi permohonan saya terkabul ya. Lalu bagaimana Ibu ini ya sebagai seorang beriman bahwa mungkin tidak semua keinginan saya terjawab, tetapi permohonan saya yang sungguh-sungguh itu terkabul ya. Nah, itu pengalaman juga nanti banyak keluarga, Suster ya. Jadi melalui keluarga itu Suster lalu bisa mengangkat kisah keluarga-keluarga juga yang karena alasan pekerjaan terutama ya, mereka harus terpisah satu dengan yang lain ya, hidup di kota yang berbeda dan mungkin baru pada momen-momen tertentu, tidak selalu pada akhir pekan mereka bisa ketemu bareng gitu ya. Dan doa menjadi salah satu momen istimewa ya, kebersamaan sebagai keluarga itu. Maka bisa ditarik ke arah situ ya, dan itu menurut saya menarik ya. Nah, ini salah satu yang saya temukan ya dari dokumen yang kita baca hari ini, dari nomor 21.
Maria menempatkan diri antara putranya dan umat manusia dalam situasi kekurangan, kebutuhan, dan derita mereka. Dia menempatkan diri di tengah-tengah, yaitu dia berlaku sebagai peran dalam kedudukannya sebagai seorang ibu. Nah, ini sekaligus tadi menjawab sharingnya Sister Serliana ya. Kata ibu itu punya afeksi tertentu. Sekedar kata ibu yang dengan gampang kita katakan, tetapi di dalam kata ibu itu terkandung afeksi tertentu ya. Bunda Maria itu bukan orang yang mengamati kita dari jauh, bukan orang luar. Dia orang dalam. Dia bahkan seorang ibu buat kita ya, sebagai pendoa. Nah, nanti teman-teman bisa mencari ya dari dokumen-dokumen. Nanti saya juga akan melengkapi beberapa bacaan kalian. Ada beberapa tulisan Paus Fransiskus yang menurut saya menarik ya. Nanti Bunda Maria sebagai penolong, Bunda Maria sebagai rasul ya, evangelisasi dan macam-macam gitu ya. Nanti tergantung pengalaman yang paling kuat dari tempat ziarah itu apa. Lalu kita cari dokumen yang bisa memperkaya tulisan kita. Atau perikop kitab suci yang barangkali kita bisa menemukan terkait dengan Bunda Maria ya. Saya kira pengalamannya Suster Rensilinda kaya ya. Jadi ada banyak yang bisa Suster gali ya dari pengalaman perjumpaan. Jadi dari sisi hidup bersama kita yang sekarang ini ya, dari segi kualitas, frekuensi ternyata tidak seideal mungkin beberapa waktu yang lalu ya, bahwa keluarga itu ya tinggal di satu rumah, selalu ada bersama-sama setelah orang tua pulang kerja ya. Nah, ternyata itu tidak dialami oleh keluarga itu, dan yang mengalami seperti itu tidak sedikit ya. Lalu di tengah keterbatasan itu, Rosario yang membuat mereka menjadi keluarga lagi. Ketika meskipun di lokasi yang berbeda, mereka sama-sama mendaraskan. Dan persatuan sebagai keluarga itu terjadi ketika momen mereka bisa anak dengan keterbatasannya ya, mungkin doa rosarionya terbata-bata, nggak lancar-lancar banget, tapi toh akhirnya selesai ya ketika kita memberi waktu kepada mereka ya, dan tidak cepat-cepat menginterupsi ya. Gitu, Suster. Apakah ada pertanyaan, Suster? Belum ada, Romo. Oke. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau berbagi? Kayaknya ini yang terakhir ya. Saya belum. Oke, silakan. Saya di Gua Maria Pakem, Sleman itu. Saya wawancarai ibu-ibu sama anak muda. Kalau anak muda sih kebanyakan doa devosinya untuk sekolahnya biar lancar nilai-nilainya. Kalau untuk ibu-ibunya itu ada dua saya wawancarai. Yang pertama itu anaknya meninggal, terus gitu akhirnya dia mulai lebih sering intens mungkin untuk mendapatkan anak lagi untuk doa devosi, tapi sampai detik ini di umurnya dia udah tua juga belum dikaruniai anak, dia beranggapan bahwa nggak ada sia-sia gitu untuk doa devosi gitu. Bahkan Bunda Maria mengandung itu pun karena rencana Tuhan, jadi kalau Tuhan mengambil anaknya itu ya rencana Tuhan gitu. Jadi doa devosi membuat dia hidup sampai sekarang dengan suaminya bersama-sama walaupun beda kota, tapi mereka berdoa bersama-sama. Lalu yang cerita kedua ini lebih struggle lagi, lebih parah. Mungkin saya sampai nggak bisa nafas saat saya denger ya. Itu dia diselingkuhi oleh suaminya. Lalu anaknya juga hamil duluan dan nikah dengan beda agama. Anaknya satu-satunya itu, lalu dia juga keluarganya mungkin mungkin rohani banget tapi berantakan. Saya juga bingung ceritanya gimana, karena ibunya itu guru agama gitu, tapi keluarganya nggak mau mencerminkan gitu loh, nggak mencerminkan. Jadi dia juga bergulat dengan hidupnya sendiri, masalah juga dengan keluarganya, dan semuanya akhirnya dia
doa rosario itu, devosi rosario itu setiap jam 12 malam, bukan 1 kali peristiwa, tapi 4 kali peristiwa setiap jam 12 malam itu. Dari situ dia tahu gitu bahwa tujuan hidupnya itu apa. Bahwa dia, karena dia udah lumayan tua, udah 50-an, jadi dia sadar gitu bahwa nafas hidupnya dia ya doa gitu. Dan Bunda Maria ini sebagai sosok perempuan, sama-sama perempuan gitu. Jadi dia berdoa sama-sama juga ibu juga. Jadi berdoa pada Bunda Maria itu bahwa sekarang dia lebih damai, bisa berdoa bersama dengan anaknya walau masih ada masalah karena suaminya beda agama itu anaknya. Tapi dari situ dia mulai ikhlas dengan hidupnya, dia sadar bahwa hidupnya itu ada sisi tabur tuanya. Jadi emang berat, tapi itu tabur tuai yang harus dijalani, tapi sekarang lebih ikhlas gitu, lebih legowo. Lalu saya juga ingin kesaksian juga, Romo, buat Romo dan teman-teman. Ini bukan dari saya sih, dari Mama. Mama juga orangnya devosi. Baru 2 tahun yang lalu udah mulai sering devosi, sebelumnya sih nggak terlalu. Itu doa lalu dimimpikan gitu sama Bunda Maria, dan Bunda Maria berkata bahwa sediakan mesbah pres kematian gitu. Berapa bulan kemudian ada COVID itu, jadi mungkin dari itu untuk kita semua umat Katolik diajak untuk membuat mesbah gitu, untuk berdoa bersama keluarga. Mama saya belum cerita sih, belum sharing gitu, karena bingung sharingnya ke siapa gitu. Itu aja. Kasih. Oke, terima kasih Mbak Mei ya. Seringkali di dalam wawancara kita mendapatkan kisah-kisah yang bagus ya. Nah, nanti salah satu keputusan yang perlu kalian ambil adalah memilih kisah mana. Karena persoalannya adalah bahwa paper kalian itu terlalu pendek ya untuk bisa mengisahkan semua pengalaman yang kalian jumpai ya, baik pengalaman pribadi kalian maupun pengalaman mendengarkan para devosan itu ya. Jadi nanti di dalam paper kalian apa yang perlu ada di dalamnya adalah tidak saja kalian mewawancarai, tapi juga pengalaman kalian perlu ada di situ ya. Mungkin ditaruhnya di background ya, tidak menonjol sekali, tidak apa-apa ya. Mungkin kalian akan lebih kelihatan sebagai yang menceritakan itu ya, tapi sebenarnya kisah kalian ada di situ. Nah, untuk Mbak Mei ini pilihannya berat karena sama-sama bagus ya. Mana yang harus diambil? Kelihatannya Mbak Mei lebih memilih yang kedua ya. Dan apa ya? Karena ada pengalaman saya dengan Bunda Maria sama-sama perempuan ya, sama-sama ibu, dan itu sesuatu ya yang menurut saya orang bisa menghubungkan diri dengan Bunda Maria itu sesuatu banget ya. Nah, lalu juga yang menarik adalah, nah ini mungkin yang Mbak Mei nanti bisa mengeksplorasi ya dari dokumen-dokumen yang saya tawarkan kepada kalian. Bunda Maria pernah nggak mengalami situasi agak jalan buntu juga? Misalnya ketika dia menerima kabar bahwa dia mengandung ya, sementara status dia dengan Yosef ini belum resmi suami istri ya, itu juga situasi kuldesak ya, situasi jalan buntu ya. Nah, Maria keluar dari situasi seperti itu seperti apa? Karena barangkali cara Maria keluar dari situasi itu bisa menjadi inspirasi bagi ibu itu untuk keluar dari situasi yang dia sedang mengalaminya sekarang. Nah, maka nanti apa ya, pengalaman wawancara ini perlu kita perkaya dengan dokumen, karena seringkali pengalaman kita belum sampai ke situ ya. Sebagai kita yang kuliah ya, maka kita
perlu belajar dari gereja yang sudah merefleksikan sosok Maria ya dalam kehidupan gereja ya. Saya kira itu catatan saya untuk Mbak Mei. Ini kisahnya sangat bagus. Nah, Mbak Mei harus pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Nah, pengalaman pertama juga sebenarnya sangat menarik ya. Pengalaman kematian salah satu anggota keluarga kita, apalagi kalau ini anak ya. Ini seringkali juga pengalaman yang berat. Ini kalau diangkat dalam tulisan juga bisa sangat bagus ya. Nah, karena paper kita pendek, maka jangan diangkat dua-duanya ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah punya roti yang manis, di atasnya jangan dikasih icing lagi ya. Nanti terlalu manis ya. Nah, kita pilih salah satu ya. Oke, terima kasih Mbak Mei juga atas sharing pribadinya ya. Sharing pribadinya itu nanti bisa diolah ya di dalam tulisan, kira-kira bisa masuk kemana ya? Apakah misalnya ya, ya bagi banyak keluarga barangkali Mesbah itu sekarang ya Gua Maria ya, tempat saya bisa berdoa di situ. Kalau di keluarga kita barangkali belum bisa mendirikan ya tempat berdoa itu. Nah, misalnya di situ ya Mbak Mei nanti bisa memasukkan. Lalu catatan saya untuk Mbak Mei ya, tidak jauh dari kampus kita itu ada seseorang yang sudah menulis tentang sumur Kitiran Kencono ya, yaitu Romo Sindunata. Bukunya juga mungkin ada di tempat kamu berkunjung itu. Mungkin di perpustakaan kita ada, di perpustakaan Kolsani sudah pasti ada ya. Nah, itu bisa memperkaya tulisannya Mbak Mei. Bagaimana tempat itu terjadi dan lalu dari kelompok kecil sekarang ini menjadi destinasi rohani ya untuk mereka yang umat Kristiani terutama yang berkunjung ke Jogja ya. Itu sudah menjadi salah satu destinasi rohani ya. Oke, rekan-rekan, karena keterbatasan waktu kita, terima kasih sekali atas partisipasi kalian. Sharing-sharingnya buat saya menarik-menarik ya. Dari Sriningsih, lalu Gua Maria, tadi namanya apa ya? Semanggi, Suster. Lalu juga Sumur Kitiran Kencono, ya Mbak Mei namanya, kalau itu yang di Pakem ya. Menurut saya kisah-kisahnya menarik. Silahkan itu diolah lagi ya. Minggu depan itu libur kalian ya, sayang sekali. Saya akan memberikan bacaan untuk kalian, siapa tahu membantu refleksi kalian ya, terutama tulisan Paus Fransiskus di sekitar Bunda Maria. Karena kita ingin memperkaya umat juga ya, terutama dari prodi kita, kalian yang kuliah di sini, kita bisa memperkaya umat yang sudah punya difusi besar. Saya sih berharap bahwa di tempat-tempat difusi itu ya, mestinya ada renungan-renungan yang baik juga yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Nah, karena kadang-kadang dalam situasi mereka butuh inspirasi. Dan mengapa kita sebagai prodi tidak menawarkan inspirasi? Karena kita punya ya untuk bisa kita tawarkan. Oke, terima kasih semua dan sampai ketemu 2 minggu lagi, teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Oke, sama-sama.